Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Aplikasi Reaksi Redox dalam Penanganan Pencemaran Logam Berat pada Air Tanah. Saya Safira Prana Arum dengan NIM 2450902011111008, Program Studi Kimia kelas C Universitas Brawijaya pada tahun 2025. Pendahuluan, pencemaran logam berat pada sumber air tanah telah menjadi permasalahan lingkungan yang semakin memprihatinkan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari KLHK, sekitar 60-70% sungai di Indonesia mengalami pencemaran tingkat sedang hingga berat, dengan logam berat yang menjadi salah satu pencemar utama yang juga meresap ke dalam air tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, pengembangan metode alternatif yang sederhana, ekonomis, dan dapat diimplementasikan dalam skala rumah tangga menjadi urgensi tersendiri dalam upaya penyediaan air bersih yang aman. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja metode penanganan pencemaran logam berat pada air tanah berbasis prinsip reaksi redoks yang dapat diterapkan pada skala rumah tangga? Yang kedua, bagaimana efektivitas berbagai bahan adsorben sederhana dan mudah diperoleh dalam proses absorpsi dan reduksi logam berat? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi proses redoks dalam pengolahan air dan bagaimana mengoptimalkannya di lingkungan rumah tangga? Yang keempat, bagaimana perbandingan berbagai pendekatan pengolahan air berbasis reaksi redoks dari segi kemudahan penerapan, efektivitas, dan keberlanjutan? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai metode penanganan pencemaran logam berat pada air tanah berbasis prinsip reaksi redoks yang dapat diterapkan pada skala rumah tangga. Kedua, mengevaluasi efektivitas berbagai bahan adsorben sederhana dan mudah diperoleh seperti arang aktif, limbah pertanian, dan bahan alami lainnya dalam proses absorpsian dan reduksi logam berat. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses redoks dan merumuskan strategi optimasi di lingkungan rumah tangga. Yang keempat, membandingkan berbagai pendekatan pengolahan air dari segi kemudahan penerapan, efektivitas, dan keberlanjutan untuk menentukan rekomendasi yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama, aspek teoritis. Kajian ini akan memberikan pemahaman tentang aplikasi prinsip reaksi redoks, khususnya dalam penanganan pencemaran lingkungan dan mengembangkan basis pengetahuan tentang interaksi antara berbagai adsorben alami dengan ion logam berat. Yang kedua, aspek praktis. Kajian ini akan menyediakan informasi tentang metode penanganan logam berat yang ekonomis dan mudah diimplementasikan dan mendukung upaya penyediaan air bersih yang layak dikonsumsi di daerah dengan keterbatasan ekonomi. Bagi masyarakat, kajian ini akan meningkatkan kesadaran tentang resiko pencemaran logam berat dan pentingnya pengolahan air serta mendorong pemanfaatan bahan-bahan lokal dan limbah sebagai material pengolahan air. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Dimas Ananda Nasution tahun 2023 dengan judul Uji Efektivitas Remediasi Menggunakan Tanaman Kontail dalam Penyisihan Kadar Logam Besi pada Limbah Artifisial. Dalam hasil penelitian, yaitu tanaman kontail mampu meremediasi kandungan logam berat Fe dengan konsentrasi 12 mg per liter. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Ki Agus Ahmad Roni pada tahun 2020 dengan judul pembuatan biofilter dari tumbuhan fitoremediasi apu sebagai media penurunan kadar COD dan BOD limbah cair di Pertamina RU3 Praji. Dengan hasil penelitian, yaitu logam berat pada limbah cair, dapat langsung diserap oleh akar dan didistribusikan ke daun sebagai nutrisi. Kedua penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian aplikasi reaksi redoks dalam penanganan pencemaran logam berat pada air tanah yang dilakukan oleh penulis. Persamaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada metode fitoremediasi menggunakan tanaman sebagai bentuk aplikasi redoks dalam penanganan pencemaran logam berat pada air tanah. Fitoremediasi pada tanaman dapat menurunkan kadar logam berat sehingga limbah cair yang awalnya tercemar menjadi lebih aman untuk lingkungan sekitar. Variabel yang pertama adalah reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terdapat spesies yang berperan sebagai reduktor dan spesies lain berperan sebagai oksidator. Selanjutnya, logam berat sebagai pencemar. Toksikologi logam berat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu logam berat esensial dan non-esensial. Selanjutnya adalah air tanah. Air tanah adalah semua air pada lapisan aquifer di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, teknologi remediasi tanah berbasis redoks. Salah satu jenis teknologi remediasi tanah berbasis redoks adalah teknik fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi remediasi in situ yang memanfaatkan kemampuan tumbuhan hidup. Arang aktif adalah arang yang mengalami pengolahan lebih lanjut pada suhu tinggi menggunakan gas CO2, uap air, atau bahan-bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka dan dapat digunakan sebagai adsorben. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber literatur ilmiah dan penelitian terkait aplikasi redox dalam penanganan pencemaran logam berat pada air tanah. Sumber data yang digunakan diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan buku yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015 sampai 2024. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan komparatif untuk mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur. Hasil dari pembahasan yang pertama, metode penanganan pencemaran logam berat pada air tanah berbasis reaksi redoks untuk skala rumah tangga. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa metode penanganan pencemaran logam berat berbasis redoks yang dapat diterapkan pada skala rumah tangga yaitu fitoremediasi, biofiltrasi menggunakan arang aktif, dan sistem reduksi kimia sederhana menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh. Fitoremediasi menggunakan tanaman air seperti kontail dan kayu apu telah terbukti efektif dalam menurunkan konsentrasi logam berat melalui mekanisme redoks. Sistem biofiltrasi menggunakan arang aktif berbasis tempurung kelapa juga menunjukkan potensi yang signifikan. Metode reduksi kimia sederhana menggunakan scrap iron atau besi bekas juga dapat diimplementasikan di tingkat rumah tangga. Kedua, efektivitas bahan adsorben sederhana dalam proses adsorpsi dan reduksi logam berat. Penelitian Wijaya et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa arang aktif tempurung kelapa memiliki efektivitas tertinggi dengan kapasitas absorpsi 45,2 mg per gram untuk Pb, 38,7 mg per gram untuk As, dan 29,3 mg per gram untuk Hg. Limbah pertanian seperti sekam padi dan tongkol jagung yang telah dimodifikasi secara kimia juga menunjukkan potensi sebagai adsorben logam berat. Tanaman lokal seperti eceng gondok dan kangkung air juga telah diteliti sebagai biosorben. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses redoks dan strategi optimasi. Analisis literatur mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi proses redoks dalam penanganan logam berat. pH larutan merupakan faktor paling kritikal karena menentukan spesiasi logam berat dan aktivitas agen reduksi. Waktu kontak dan dosis adsorpsen juga berpengaruh signifikan terhadap efisiensi removal. Pada optimasi di lingkungan rumah tangga, strategi yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, pengaturan pH, yang kedua, penggunaan sistem batch, yang ketiga, kombinasi multiple stage treatment, dan yang keempat adalah regenerasi adsorben menggunakan larutan asam encer atau basa lemah. Selanjutnya adalah perbandingan pendekatan pengolahan air berbasis reaksi redoks. Fitoremediasi memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan dan ramah lingkungan dengan biaya operasional rendah dan dapat memberikan nilai yang estetika. Sistem adsorpsi menggunakan arang aktif menunjukkan efektivitas tinggi dengan waktu proses yang relatif cepat, namun memerlukan regenerasi periodik dan menghasilkan limbah sekunder. Kombinasi metode atau hybrid approach menunjukkan hasil yang paling optimal, di mana sistem pre-treatment menggunakan reduksi kimia diikuti dengan biofiltrasi dan fitoremediasi dapat mencapai efisiensi removal hingga 98-99% untuk beberapa logam berat. Penutup, berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa metode penanganan pencemaran logam berat pada air tanah berbasis redoks yang dapat diterapkan pada skala rumah tangga, yaitu fitoremediasi menggunakan tanaman air, yaitu tanaman kontail dan kayu apu, biofiltrasi menggunakan arang aktif berbasis tempurung kelapa, dan sistem reduksi kimia sederhana menggunakan scrap iron. Kemudian evaluasi terhadap berbagai bahan adsorben sederhana menunjukkan bahwa arang aktif dari tempurung kelapa memiliki efektivitas tertinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses redoks meliputi pH larutan, waktu kontak, dosis adsorben, dan suhu operasi. Perbandingan berbagai pendekatan menunjukkan bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan yang spesifik. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai optimasi sistem terintegrasi yang menggabungkan beberapa metode berbasis reaksi redoks untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan. Selain itu, diperlukan pengembangan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengaplikasikan teknologi sederhana ini secara mandiri. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, di sini ada informasi tentang saya, yaitu ada email, Instagram, YouTube. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang penelitian saya, bisa menghubungi media sosial tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.